Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah tarawih, semoga kita semua serta seluruh kegiatan kita, aktivitas ibadah, amaliyah Ramadan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita termasuk salah satu di antara hambanya yang mendapatkan kemuliaan, keberkahan, termasuk di bulan suci Ramadan ini, insyaallah. Allahumma amin. Jamaah tarawih, semoga kita semua dirahmati, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk membersamai bulan suci Ramadan. Tentu saja hal ini adalah momen yang sangat besar, perhelatan yang sangat besar, momen yang sangat berharga bagi para pemburu pahala. Bulan suci Ramadan adalah merupakan ajang peningkatan kualitas di berbagai aspek kehidupan kita, termasuk peningkatan kualitas keimanan, peningkatan kualitas kepribadian, kualitas kemasyarakatan, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Karena itu, sebagian ulama sepakat mengatakan bahwa bulan suci Ramadan adalah merupakan momen pencarian manusia terbaik. Mengapa? Karena manusia terbaik itu adalah manusia yang memanfaatkan semua sisi hidupnya untuk melakukan kebaikan. Manusia terbaik itu adalah manusia yang mendapatkan ampunan Tuhan. Dan semua itu Allah siapkan sarananya di bulan suci Ramadan ini. Itulah sebabnya Rasulullah pernah memaparkan sebuah konsep sederhana. Ini sebuah konsep dari Rasulullah. Konsep bagaimana menuju manusia terbaik. Rasulullah mengatakan khairun nas, the best people, kata Rasulullah. Manusia terbaik itu atau sebaik-baik manusia, manusia pilihan itu, kata Rasulullah, man tala umruhu, yaitu manusia yang dianugerahi masa bakti yang panjang. Artinya diberi usia yang lama. Tapi tidak sedikit juga manusia yang diberi usia yang panjang, hampir tidak ada nilai kemanfaatan dalam hidupnya. Inilah konsep Rasulullah. Manusia terbaik adalah manusia yang dianugerahi masa bakti yang lama, diberi waktu yang lama hidup di dunia ini, masa aktif, masa pengabdian yang panjang. Wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Artinya apa? Bahwa di sepanjang perjalanan hidupnya dia habiskan hanya untuk melakukan kebaikan. Itulah manusia terbaik. Ini konsep Rasulullah SAW. Jadi jelas sekali, manusia pilihan, manusia terbaik, kata Rasulullah, adalah yang bermanfaat semua sisi hidupnya. Apapun aktivitasnya, apapun profesinya, itu selalu diselipkan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Ya. Karena itu, ini momen yang sangat tepat, kehadiran bulan suci Ramadan. Mari kita tunjukkan, mari kita pastikan bahwa kita adalah manusia-manusia terbaik. Tentu saja dengan memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, dengan menggemarkan diri dalam melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan saleh. Mengapa? Sebab jika tidak, kita pasti akan menyesal. Sangat menyesal. Itulah sebabnya Ibnu Mas'ud pernah berkata bahwa sesuatu yang paling aku sesali dalam hidupku ini Ibnu Mas'ud, satu hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah perkara waktu. Perkara waktu. Artinya apa? Bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, amalku tidak bertambah sedikit pun juga. Sementara saya sadar bahwa usiaku semakin berkurang. Yang paling disesali, bahwa dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, grafik perbuatan kebaikannya tidak mengalami perubahan, bahkan cenderung lebih datar. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan
bahwa dalam melakukan kebaikan itu tidak ada pilihan waktu bagi kita. Ini yang harus kita pikirkan. Tidak ada pilihan waktu bagi kita untuk melakukan kebaikan. Yang ada cuma pilihan amal. Jadi kadang kita menunda melakukan kebaikan, kita tunda berinfak, kita pending untuk mengisi kotak amal masjid. Kenapa? Karena kita menunggu waktu yang sangat tepat. Tetapi sesungguhnya tidak ada pilihan waktu bagi kita untuk melakukan kebaikan. Yang ada cuma pilihan amal. Artinya apa? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, itulah alokasi waktu kita. Itulah ketersediaan waktu kita untuk melakukan kebaikan. Dari kita lahir, balik, dewasa, sampai kita tiada, itulah waktu kita melakukan kebaikan. Di luar daripada itu kita tidak punya waktu. Kenapa? Karena kedua sisi waktu ini sangat dijaga ketat oleh kematian dan hari kiamat. Karena itu tidak ada pilihan waktu bagi kita. Yang ada cuma pilihan amal. Itulah salah satu hikmahnya mengapa Allah mengkondisikan kita di masa pandemi yang berkepanjangan. Kita banyak-banyak tinggal di rumah, membatasi aktivitas di luar rumah. Itu bukan berarti membatasi kita melakukan kebaikan. Tetapi ini tujuannya Allah mengkondisikan kita seperti ini supaya kita semakin gencar melakukan kebaikan, supaya kita semakin menggemarkan diri dalam melakukan kebaikan. Buktinya, ketika kita membatasi aktivitas di luar rumah, berarti kita tidak terlalu terkontaminasi dengan kegiatan di luar rumah. Sehingga dengan demikian kita lebih tenang beribadah di rumah, kita lebih tenang, lebih khusyuk melakukan kebaikan di rumah, di masjid, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan kelurahan kita, teman di masyarakat kita dan sebagainya. Tetapi kita harus pandai memilih amalan yang paling tepat. Bukan memilih waktu, memilih amalan yang paling tepat. Jadi jangan lagi kita terkesan mengatakan bahwa usia saya sudah semakin tua, semakin renta, fisik saya sudah semakin lemah beransur-ansur, kemampuan finansial saya sewaktu-waktu menyulitkan saya, sulit bagi saya melakukan kebaikan. Harus kita pahami bahwa berbuat kebaikan itu tidak harus berangkat dari kemampuan material. Ini orientasinya salah. Tetapi kita harus yakin dan sadar bahwa kita ini adalah manusia, adalah makhluk pilihan di antara semua makhluk Allah. Makhluk terbaik dengan konsep penciptaan terbaik di ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Bukan cuma bentuk, dilengkapi. Kita punya kekuatan hati, kemampuan batin yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Itulah yang harus kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan. Jadi kita harus berangkat dari kemampuan material. Kalau harus berangkat dari kemampuan finansial, maka dalam 1 tahun itu kita diberi kesulitan ekonomi, maka 1 tahun kita tidak mampu melakukan kebaikan. Tetapi harus kita pikirkan bahwa kita punya potensi. Ya. Itulah sebabnya kita disuruh memilih amalan yang paling tepat. Nah, ini kehadiran bulan suci Ramadan, kita pilih amalan yang paling tepat. Tidak usah memilih amalan yang terlalu sulit. Ada manusia yang melakukan satu kebaikan yang terkesan tinggi, terkesan berat, yang melakukan kebaikan itu. Padahal sebenarnya Allah sudah menetapkan pahalanya. Kadar pahalanya biasa-biasa saja. Karena memang ada sejumlah perbuatan kebaikan yang Allah lebihkan pahalanya dibanding kebaikan yang lain. Itu dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau dilakukan di bulan suci Ramadan? Yang notabene-nya bahwa Allah menyiapkan stok pahala yang berlipat ganda, tidak terbatas. Jadi pilih amalan. Amalan apa itu? Amalan yang sesuai semua kondisi. Amalan yang sesuai dengan usia kita. Amalan yang sesuai dengan visi kita. Amalan yang sesuai dengan kemampuan material kita, finansial kita. Itu harus kita pilih. Jadi di bulan suci Ramadan ini pilihlah amalan yang paling tepat. Karena ada amalan yang tidak menguras energi, tidak memakan biaya, tidak memakan waktu, tempat yang banyak, tetapi kualitas pahalanya sangat terjamin, bahkan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan diganjar sebagai ahlul jannah. Nah, pertanyaan kita sekarang, amalan apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dalam rangka bagaimana kita bisa masuk dalam kategori khairun nas, manusia terbaik, manusia pilihan? Amalan apa yang tepat kita lakukan? Kata Rasulullah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Ini pilihan amal yang paling tepat. Ya, pilihan amal yang paling tepat bagi kita. Kenapa? Sesuai semua kondisi. Membaca Al-Quran sesuai usia.
sesuai visi, sesuai kemampuan finansial kita. Jadi tidak menyulitkan. Membaca Al-Quran itu tidak menguras energi, tidak memakan biaya. Tetapi kualitas pahalanya sangat terjamin, bahkan diganjar sebagai ahlul jannah. Jadi kita yang banyak tinggal di rumah ini, apalagi di bulan suci Ramadan ini, banyaklah membaca Al-Quran. Arahkan generasi kita, arahkan putra-putri kita, anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Minimal mampu membaca huruf hijaiyah Al-Quran. Di mana letak keistimewaan membaca Al-Quran, sehingga Rasulullah mengatakan ini pilihan amal yang paling tepat di masa pandemi. Ini pilihan amal di bulan suci Ramadan. Di mana letak keistimewaannya? Dalam keterangan dikatakan, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, ini satu huruf. Satu huruf yang kita lepaskan dari ayat-ayat Al-Quran itu diganjar 10 pahala. Coba kita berhitung. Berapa huruf dalam setiap kata? Berapa kata dalam setiap kalimat? Berapa ayat dalam setiap halaman, setiap lembaran? Bisa dibayangkan bahwa tidak terhitung lagi jumlah pahala yang kita dapatkan kalau kita membaca ayat demi ayat, lembaran demi lembaran. Apalagi kalau kita mampu menghatamkan 30 juz Al-Quran. Dalam tulisan Imam Syafi'i dikatakan ada lebih 10 juta pahala. Perhatikan, ada lebih 10 juta pahala yang kita dapatkan kalau kita mampu membaca Al-Quran 30 juz. Ini baru membaca. Ini kalkulasi secara matematik. Baru membaca, belum mempelajari, belum mengamalkan, belum mengajarkan, belum menghafal ayat-ayat itu. Itu dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau dilakukan di dalam bulan suci Ramadan yang menyiapkan stok pahala yang banyak, yang berlipat-berlipat ganda? Karena itu kata Rasulullah, ini pilihan amal yang paling tepat, membaca Al-Quran. Kecil kedengaran, tapi kualitas pahalanya diganjar sebagai ahlul jannah. Ingat ketika Rasulullah berkata, Iqra'ul Quran. Ini berapa menit ini durasinya? Karena sebentar saya punya pengajian di Kabupaten Maros. Iqra'ul Quran. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Kenapa kamu malas membaca Al-Quran? Kenapa kamu malas mengarahkan putra-putri kamu mencintai Al-Quran? Minimal mampu membaca huruf hijaiyah Al-Quran. Kata Rasulullah, wa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Ketahuilah, saya tidak sekedar memerintahkan kamu membaca Al-Quran, tetapi bacaan-bacaan itu kata Rasulullah akan datang di hari kiamat. Jadi ayat-ayat yang pernah kita ucapkan, yang pernah kita lapaskan, huruf demi huruf dari Al-Quran, itu akan datang di hari kiamat nanti. Dia akan mencari manusia-manusia tepat, tidak akan pernah salah sasaran. Kemudian dia berkata di hadapan Tuhan, ya Allah, inilah manusia yang seluruh perjalanan hidupnya dia habiskan dengan membaca Al-Quran. Inilah manusia yang di setiap aktivitasnya selalu menyempatkan diri membaca Al-Quran. Inilah santri, inilah siswa yang di sela-sela belajarnya selalu menyempatkan untuk membuka Al-Quran, membaca Al-Quran meskipun dalam hati. Inilah manusia yang setiap tarikan nafasnya selalu melepaskan huruf-huruf Al-Quran. Sekarang saya perjuangkan di hadapan Tuhan, muluskan perjalanannya manusia ini masuk ke dalam surga. Kenapa? Syafi'an li ashabihi. Ternyata bacaan itu menjadi syafaat di hari kiamat, menjadi pembela. Coba bayangkan jemaah sekalian, adik-adik sekalian, di dunia kita punya kedua orang tua, kita punya ibu bapak, kita punya saudara, kita punya keluarga, kerabat, sesama umat Islam. Tentu mereka punya tingkat kepedulian besar pada diri kita masing-masing. Tetapi ingat, di hari akhirat nanti kekuatan ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mutlak sistem perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatakan di dunia kedua orang tua saya, ibu bapak saya sangat mengarahkan saya membaca Al-Quran. Apa kata Allah? Itu di dunia. Tapi sekarang di akhirat. Coba suruh, mereka tidak mampu lagi. Orang tua kita tidak mampu lagi mengarahkan kita di hari akhirat. Kenapa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, karena di hari kiamat nanti semua manusia berlarian. Wa ummihi wa abi, ibumu, bapakmu juga akan menghindari kamu di hari kiamat nanti. Jadi jangan mengharap lagi. Mereka sebatas di dunia. Yang mengklaim punya sahabat sejati, punya anak yang setia, wa sahibatihi wa bani. Sahabatmu, anakmu juga akan menghindari kamu di hari kiamat nanti. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu semua manusia punya kesibukan. Bapak kita lari ke sana, ibu kita lari ke sana, kita juga akan berhamburan. Jadi siapa yang datang pada saat itu yang menghampiri kita? Siapa yang menyapa kita pada saat itu? Bukan orang tua kita. Datanglah pahala kita, datanglah pahala
kebaikan kita, datanglah pahala bacaan Al-Quran kita. Jadi yang paling setia mengawal kita sejak di dunia sampai hari kiamat nanti, itu adalah perbuatan kebaikan kita, bukan kedua orang tua kita. Mereka sebatas di dunia. Seperti saja, bukan raja, bukan presiden kita. Tetapi yang memberikan pembelaan hukum dari akhirat nanti, yang mengadvokasi kita di hari kiamat nanti adalah pahala kebaikan kita. Itu yang akan menyapa kita, itu yang akan membela kita. Karena itu kata Rasulullah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Satu lagi kata Rasulullah, di bulan suci Ramadan ini maksimalkan untuk memperbanyak istighfar. Jadi ada sudah dua pilihan amal yang semuanya tidak berangkat dari kekuatan material, finansial. Semua berangkat dari kekuatan hati. Membaca Al-Quran tidak membutuhkan biaya, beristighfar tidak membutuhkan biaya, tapi butuh kekuatan batin, potensi hati kita. Ya. Banyak beristighfar. Kenapa? Karena tidak memuaskan hati. Ini pilihan amal yang paling tepat. Ada manusia yang memisahkan bahwa beramal itu adalah ketika masuk masjid mengisi kotak amal masjid. Istighfar katanya lain. Ternyata tidak. Istighfar itu adalah amal kebaikan. Ketika kita mengucapkan satu kalimat istighfar, pada saat itu kita sedang melakukan satu amal kebaikan. Di mana letak keistimewaan istighfar sampai Rasulullah mengatakan ini pilihan amal yang paling tepat di bulan suci Ramadan. Pertama, karena bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ampunan kalau kita tidak beristighfar? Karena itu beristighfar. Bayangkan kalau Allah sudah memberikan jaminan, siapa yang berpuasa dengan keikhlasan dan keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu baru berpuasa, belum kita meminta ampun kepada Allah. Bagaimana kalau kita juga sudah bertaubat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setiap bulan suci Ramadan kita ditakdirkan menjadi orang yang mendapatkan ampunan, berarti setiap tahun dosa kita terampuni. Berarti tidak ada dosa kita yang tinggal sepanjang hidup kita. Karena itu banyak yang beristighfar. Di mana letak keistimewaannya? Ibnu Qayyim pernah berkata, sedikit lagi jamaah sekalian. Ibnu Qayyim pernah berkata, kalau kamu punya banyak keinginan, banyak permintaan, ingin kamu sampaikan kepada Tuhan, tapi waktumu sangat sempit. Apa maksudnya? Kita berandai-andai saja. Ini di luar kapasitas keilmuan dan hak kita sebagai manusia. Andai saja usia kita, waktu kita tinggal sesaat, tidak mungkin dalam waktu singkat itu kita bisa sampaikan semua keinginan kita kepada Allah. Kita punya hajat segudang, kita ingin jodoh, kita ingin kaya dan lain-lain sebagainya. Tapi waktu kita sangat sempit. Apa kata Allah? Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak usah meminta. Abaikan semua permintaan itu. Abaikan itu permintaan jodoh. Abaikan menjadi orang kaya. Tetapi ganti dengan kalimat istighfar. Kenapa? Karena ketika Allah mengampuni kamu, otomatis Allah mengabulkan semua keinginan kamu. Meskipun engkau tidak meminta. Luar biasa. Akhirnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, satu kelompok masyarakat, satu lingkungan, satu kompleks sekolah bisa saya selamatkan dari azab bencana karena ada dua siswa yang pandai beristighfar. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Kami tadi kata Allah ingin menurunkan azab itu, bencana itu, musibah itu, banjir itu, kebakaran itu, kami tunda, kami pending, bahkan kami batalkan. Kenapa? Wa anta fihim, karena engkau Muhammad masih hidup di tengah-tengah mereka. Jadi persoalan satu orang saja bisa menyelamatkan satu kampung. Karena Rasulullah adalah orang yang paling pandai beristighfar. Dalam keterangan dikatakan tidak kurang dari 100 kali, bahkan tidak kurang dari 70 kali Rasulullah mengucapkan kalimat Astagfirullahaladzim dalam sehari semalam. Jamaah sekalian, mari kita memanfaatkan sisa-sisa waktu kita, sisa-sisa umur kita dengan banyak melakukan kebaikan. Inilah momen yang paling tepat. Jangan pernah abaikan, jangan lewatkan sedetik pun juga bulan suci Ramadan ini. Kita manfaatkan sejak pertama kita start, jangan menunggu hari kedua. Kita start, kita memperbanyak pundi-pundi pahala kita di bulan suci Ramadan ini. Kalau perlu kita pastikan bahwa nafas kita bernilai ibadah, tidur kita pun bernilai ibadah. Bahkan dalam keterangan riwayat Imam Muslim dikatakan, siapa yang ingin tidur di malam hari, kemudian dia berniat untuk bangun melakukan qiyamul lail, tetapi tiba-tiba dia tertidur pulas dan bangun pada waktu subuh, tidak sempat melakukan qiyamul lail. Apa kata Rasulullah? Kamu sudah mendapatkan pahala orang tahajud utuh seperti orang yang melakukannya. Berarti bermanfaat semua sisi hidupnya. Mudah-mudahan nasihat singkat ini mampu memberikan pelajaran kepada kita, gambaran, teguran-teguran, pendidikan, bahwa kita untuk semakin menggemarkan diri dalam melakukan kebaikan. Kita hidupkan bulan suci Ramadan ini. Kita hidupkan kegiatan-kegiatan amalia Ramadan, kegiatan-kegiatan keagamaan, kemasjidan, insya Allah dengan segala usaha kita, apa yang sudah menjadi harapan kita dapat dikabulkan oleh
Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia pilihan, menjadi manusia terbaik, tentu saja terakhir Allah akan memberikan balasan terbaik buat kita semua insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.